Kali ini kita akan membicarakan sebuah manuskrip, sebuah karya sastra Jawa yang berketebalan sekitar 3.500 koco atau halaman folio. Sebuah serat manuskrip tebal yang sering disebut sebagai serat Centini. Nah, serat Centini konon dianggap sebagai buku besar tentang ensiklopedia kebudayaan Jawa yang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian atau penelitian yang pantas dan utuh dan menyeluruh. Serat dengan edisi bahasa Latinnya dengan 12 jilid dengan ketebalan 12 jilid ini belum banyak mendapatkan perhatian. Lalu apa isi serat Centini yang konon dianggap sebagai buku pengetahuan, buku seluruh pengetahuan yang ada di Jawa ini? Apa sebenarnya isi dari serat ini? Siapakah pengarangnya? Atau siapa para pengarangnya? Atau atas latar apa kitab berketebalan 12 jilid ini dituliskan oleh para pujangga Jawa dengan naungan Keraton Mataram Islamnya? Bersama saya, Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Serat Centini oleh banyak kalangan disebut sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa, atau dalam pembukaan seratnya dikatakan bahwa kitab ini merupakan kitab Babon Sanghyang Pangawikan Jawi atau buku kitab induk terkait seluruh hal tentang pengetahuan Jawa, atau dalam terbitan Latinnya juga dikatakan dalam pengantarnya bahwa serat ini merupakan babon sumbering kabudayaan Jawi, alias ini merupakan sumber dari seluruh kebudayaan Jawa yang dituliskan dalam sebuah kitab gitu ya. Nah, serat Centini ini dalam versi terlengkapnya ada di manuskrip di Surakarta, di Sasana Pustaka Surakarta, yang kemudian dialihbahasakan di tahun 1985 oleh Yayasan Centini Komojoyo gitu ya, Karkono Komojoyo, yang berketebalan sekitar dalam versi manuskrip keratonnya 3.500 halaman folio, kemudian dari versi Latinnya sekitar 12 jilid, ketebalan 12 jilid, yang dimana satuan jilidnya tiap satu jilid itu bisa sekitar 200 sampai 400 halaman. Nah, dulu di zaman sebelum kemerdekaan ya, dalam zaman sebelum kemerdekaan, kitab ini pernah dilatinkan ya, pernah berusaha disalin sebelum kemerdekaan. Pertama diterbitkan oleh Batavia Gundustadt di tahun 1912 ya. Di tahun-tahun ini serat ini ternyata yang diterbitkan ini tidak lengkap, alias cuma beberapa bagian dari serat ini, alias cuma 5 jilid atau kalau nggak salah ingat itu ya. Kemudian tahun 1833 itu juga pernah disalin ulang oleh Pakubuwono ke-7. Di 1833 itu pernah ditulis Pakubuwono ke-7, dan kemudian tapi salinannya dari jilid ke-5 sampai 9 alias juga tidak utuh. Yang nanti salinan ini di tahun itu kemudian dihadiahkan kepada Ratu Wilhelmina Belanda gitu ya. Ini dikasih kata pengantar lagi, dan ini sekali lagi tidak utuh gitu ya. Nah, barulah di tahun 1958 itu kemudian terbitlah untuk pertama kali pengalih aksaraan ke dalam huruf Latin gitu ya, yang masih berbahasa Jawa, yang dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Bapak Karkono Komojoyo dalam naungan Yayasan Centini di Yogyakarta ya, yang itu atas saran oleh Bapak Adam Malik
wakil presiden saat itu, dan kemudian juga mendapatkan pendanaan dari Ford Foundation, sehingga kita hari ini bisa menerima salinan kitab Serat Centini secara lengkap gitu ya. Nah, Serat Centini ini dalam versi bahasa Latinnya berbahasa Jawa, masih berbahasa Jawa, itu terdiri dari 12 jilid, tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, ini sumbernya diambil dari tadi manuskrip yang ada di Keraton Sasana Pustaka Keraton Surakarta ya. Nah, ini dianggap sebagai naskah yang paling lengkap gitu. Beberapa naskah yang tersebar di beberapa perpustakaan yang lain itu memang dianggap tidak terlalu lengkap. Nah, kapan serat berketebalan 12 jilid dan 3.500 halaman folio ini, siapakah pengarangnya? Kapan ia ditulis gitu ya? Nah, ini ternyata serat ini kemudian ditulis di selesai ditulis tahun 1814 dengan Candra Sengkala, Pakso Suci, Sabdoji. Itu kalau angkanya dimaseikan menjadi 1814 Masehi. Lalu pionirnya, pemerakarsanya itu sebenarnya seorang pangeran muda yang nanti kelak akan menjadi Raja Pakubuwono ke-5 gitu ya. Nah, calon Raja Pakubuwono ke-5 ini kemudian membentuk sebuah tim pujangga gitu ya, 3 orang bernama Raden Ronggo Sutrasno, kemudian Raden Yosodipuro II, kemudian Raden Sastrodipuro, atau yang sering dikenal dengan Haji Mas Muhammad Ilhar setelah haji ya. Nah, ini 3 tokoh ini, Yosodipuro II, Ronggo Sutrasno sama Sastrodipuro ini kemudian bersama sang calon raja Pakubuwonan kemudian menginisiasi untuk menuliskan Serat Centini ini. Nah, Ronggo Sutrasno dikenal sebagai pujangga Jawa meskipun tidak resmi. Dia juga menuliskan sebuah kidung, serat kidungan ya, yang mengajarkan pralambang ilmu Islam sejati yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Ronggo Yosodipuro II itu dikenal juga seorang pujangga resmi keraton gitu ya, yang dia sempat menjadi teman santrinya Kiai Kasan Besari di pesantren Gebang Rinatar Ponorogo. Kemudian bahkan pernah menuliskan naskah Dewa Ruci dengan tafsiran mistisisme tasawuf Islamnya yang hari ini kemudian menjadi sumber lakon pedalangan Dewa Ruci di pewayangan kita ya. Nah, ini Yosodipuro II. Kemudian yang ketiga, Sastrodipuro itu adalah salah satu pengarang serat atau suluk terkait 20 sifat Tuhan ya, yang itu diibaratkan pada anggota tubuh kita. Nah, 3 tokoh inilah bersama calon Pakubuwono ke-5 kemudian menginisiasi penulisan serat ini ya, yang tadi diselesaikan di tahun 1814 Masehi gitu ya. Nah, tapi ada juga keterangan di versi pengantar edisi Latinnya berbahasa Jawanya itu dikatakan juga tim ini juga dibantu oleh seorang cendekia bernama Jungut Mandurejo, yang seorang cendekia yang berasal dari Perdikan Wonggo dari Klaten. Itu juga menjadi diajak untuk membantu tim ini. Kemudian yang kedua ada Muhammad Minhat ya, seorang ulama Keraton Surakarta, kemudian juga Kiai Kasan Besari menantu Pakubuwono ke-4 katanya juga diajak. Ini menurut keterangan edisi Latinnya ya. Kemudian yang ketiga juga Kiai Penghulu Tafsir Anom juga katanya juga diajak dalam proses penyusunan karya ini. Nah, jadi ini tim yang kemudian menginisiasi penulisan dari Serat Centini. Serat berketebalan 12 jilid ini konon dulu awal-awalnya adalah berjudul Suluk Tambang Raras. Bukan Serat Centini tapi Suluk Tambang Raras. Tambang Raras adalah tokoh atau istri dari tokoh utama di dalam serat ini. Istrinya Syekh Amongrogo, tokoh utama dalam serat ini, sehingga menjadi nama keseluruhan dari serat ini. Kemudian kata suluk itu mengacu pada bahwa hampir 12 jilid Serat Centini ini dipenuhi dengan ajaran mistisisme Islam yang diajarkan, sehingga dia disebut sebagai karya suluk.
Namun belakangan suluk tambang raras ini, serat bernama suluk tambang raras itu belakangan kemudian diganti judulnya menjadi serat centini. Nah, kira-kira gitu. Lalu kira-kira sebenarnya apa isi dari serat yang oleh banyak pakar disebut sebagai Kitab Babon Sanggyaning Pangawikan Jawi ini, sebagai ensiklopedi kebudayaan Jawa ini, atau kitab induk terkait kumpulan ilmu-ilmu, seluruh ilmu pengetahuan di Jawa ini. Apa yang diceritakan oleh kitab ini? Apa isinya? Nah, ini ada seorang peneliti luar yang mengatakan bahwa serat centini ini tuh kalau dalam sisi cerita masuk dalam genre santri lelana atau santri kelana. Nah, ini alias menceritakan tentang perjalanan seorang santri yang berkelana mencari ilmu sejati. Kira-kira gitu. Nah, ini prototipe cerita model kayak gini tuh ternyata di masa lalu juga ada, namanya Serat Jatiswara. Serat Jatiswara. Nah, Serat Jatiswara ini konon oleh pakar bernama Purbacaraka dianggap sebagai prototipe awal yang menginisiasi untuk sebagai teladan contoh bagi penulisan serat centini ini. Karena motifnya masih cerita tentang pengelanaan seorang santri gitu ya. Nah, persis di titik itu. Jadi serat centini ini bercerita tentang pelarian atau pengelanaan tokoh-tokoh keturunan anaknya Sunan Giri Prapen. Anaknya Sunan Giri Prapen yang berkelana di seluruh daratan Pulau Jawa, yang kemudian menyusur seluruh Pulau Dawatan setelah Giri Kedaton yang saat itu dipimpin oleh Giri Prapen, itu kemudian diserang oleh Sultan Agung dengan pangerannya bernama Pangeran Pekik dari Surabaya. Setelah kekalahan Giri Kedaton ini, Giri Prapen ini, kemudian para keturunannya itu lari ke tempat arah yang berbeda sehingga saling terpisah, nanti saling mencari dan saling berkelana menyusur ke seluruh Pulau Jawa. 3 anak keturunan Giri yang berlari ini namanya Jayeng Resmi, kemudian Jayeng Sari sama Rancang Kapti. Nah, yang besar, yang tua namanya Jayeng Resmi itu berlari dari Giri atau alias dari Gresik, itu kemudian menyusur berjalan sampai ke selatan Pulau Jawa, sampai daerah Blitar itu, kemudian nanti berjalan belok lagi ke arah barat menuju Pulau Barat Jawa, itu dari arah pinggir utara itu ya, sampai nanti di daerah Karang Banten itu, di daerah ujung Jawa Barat itu ya, di Parang Banten. Nah, kemudian Jayeng Resmi ini atau kemudian nanti akan disebut sebagai Syekh Amonggrogo ini yang sulung ya. Nah, yang adiknya namanya Jayeng Sari dan Rancang Kapti ini berlari dengan arah yang berbeda. Dia awalnya dari Giri Gresik kemudian berlari ke selatan, tapi kemudian ke timur sampai ke ujung Pulau Banyuwangi di ujung timur Jawa gitu. Di ujung Pulau Jawa timur Jawa Banyuwangi itu kemudian nanti dia melakukan pelayaran sampai menuju ke tengah di Jawa Tengah. Sampai masuk pesisir Jawa Tengah, akhirnya masuk ke Gunung Dieng gitu ya, sampai nanti di Candi-Candi Dieng, sampai nanti masuk lagi ke pemberhentian terakhir bernama daerah Sukoyoso. Sukoyoso ini dia nanti ketemu seorang kiai atau syekh namanya Syekh Anggung Rimang yang nanti akan mengajarinya menjadi muridnya. Di Sukoyoso ini barangkali hari ini masuk daerah Wonosobo gitu ya. Wonosobo. Nah, ini 3 cerita tentang pengelanaan keturunan Giri Prapen yang saling berpisah dan saling mencari. Kemudian menelusur Pulau Jawa. Tapi juga ada cerita yang lain, misalnya anak dari guru-guru utama yang ditemui pelarian 3 keturunan Giri ini nanti juga akan melakukan pengelanaan. Pertama misalnya anaknya itu pertama Cebolang. Cebolang ini anaknya Kiai di Sukoyoso tadi, itu kemudian melakukan pengelanaan dari daerah Wonogiri ini ke arah barat, ke daerah Purbalingga, terus kemudian sampai tembus ke Nusa Kambangan. Nah, dari Nusa Kambangan ini nanti dia balik lagi ke timur, kemudian bergerak lewat Borobudur, Prambanan, nanti balik ke daerah Mataraman, kemudian ke timur sampai daerah Wirasaba, Wirosobo, daerah Jombang hari ini barangkali ya.
Nah itu dari itu akhirnya nanti kembali lagi ke Sokayasa, ke Wonosobo gitu. Nah ada juga tokoh yang lain, misalnya Jayeng Westi sama Jayeng Rogo. Itu juga melakukan penggembaraannya di daerah pesisir daerah selatan Jawa, tapi yang di Jawa Timur ya. Itu nanti berliku juga. Itu nanti ada Jayeng Rogo, kemudian Jayeng Westi, kemudian nanti ditemani namanya Kulowiryo, Nuripin dan lain sebagainya. Itu kemudian juga, tapi kemudian kembali. Ada juga nanti ada tokoh namanya Tambang Raras. Tambang Raras ini juga istrinya sang tokoh utama di dalam cerita ini, Syekh Hamengkurogo nanti yang akan menjadi istrinya, itu juga melakukan pengembaraan dari pesantren Wonomarto, itu mungkin juga daerah sekitaran Jombang gitu ya, yang itu kemudian mengeliling mencari suaminya suaminya yang Hamengkurogo nanti Cowari, itu juga mengelilingi Jawa lagi. Nah begitu juga dengan ibunya atau ayahnya Tambang Raras. Ini Tambang Raras nanti berkelana itu ditemani seorang cedi. Cedi itu pembantu, namanya Centini. Makanya nanti serat ini diambil dari nama pembantu dari Tambang Raras ini gitu ya. Nah, kemudian bapaknya Tambang Raras nanti Kiai Bayi Panurto itu bersama istri juga menyusul anaknya yang mencari suaminya tadi, disusul juga berkeliling. Nah, begitu juga dengan Syekh Hamengkurogo yang tadi sudah sampai Banten tadi. Itu akhirnya juga melakukan perjalanan lagi. Dia kembali karena dapat setelah berhasil nyantri di pesantren Kiai Ageng Karang Banten, setelah ilmunya sempurna dia melakukan perjalanan. Itu ke daerah dari Banten sana ke daerah timur gitu, sampai nanti ke daerah namanya Wonomarto. Alias nanti di sana ketemu Tambang Raras, akhirnya nikah gitu. Tapi nanti dia berkelana lagi di pesantren Wonomarto itu ya. Nanti berkelana sampai ke daerah Banyuwangi, pucuk Banyuwangi, ujung timur. Nanti kemudian kembali lagi ke barat, tapi lewat jalur selatan, Pulau Jawa. Nanti akhirnya mengeliling sampai nanti di pantai terakhir daerah selatan Yogyakarta. Di pantai itulah nanti dia dihukum oleh Sultan Agung, kemudian dihukum dibuang di laut sebuah pantai namanya Tunjung Bang atau Pantai Tunjung Bang. Nah, di sana nanti dia mendapatkan pencerahan. Nah, ini cerita tentang pengelanaan tokoh ini kemudian menjadi sebuah lanskap cerita yang mengunjungi semua wilayah yang ada di Jawa, dari mulai desa ke desa yang lainnya satu persatu, kemudian dari gunung ke gunung, dari gua ke gua, dari telaga, dari sendang, dari gunung, hutan, seluruhnya dijelajahi. Bahkan dari petilasan-petilasan kerajaan yang lama juga dikunjungi, tempat keramat, gunung, macam-macam, seluruhnya dikunjungi, Patirtan dan lain sebagainya dikunjungi. Akhirnya membentuk yang nama-namanya kemudian disebutkan satu persatu. Desa, sejarahnya disebutkan, namanya disebutkan, adat istiadatnya disebutkan, kebiasaannya disebutkan, seluruhnya disebutkan sehingga membentuk sebuah lanskap tentang cerita yang utuh. Dan nama-namanya barangkali sebagian besar nama-nama yang disebutkan Centini ini belum berubah sampai hari ini. Sebagian sudah berubah, tapi saya pernah ngecek ya, sebagian berubah tapi sebagian belum berubah. Akhirnya perjalanan ini kemudian merekam dari desa ke desa, dari pertapaan ke pertapaan, itu merekam seluruh jenis tadi, kesenian, adat, kebiasaan, kuliner, baju, adat pernikahan, adat tradisi dan lain sebagainya, itu diceritakan secara komplit. Termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang ditemui di dalam perjalanan tadi, diceritakan semua. Sehingga akhirnya perjalanan ini kemudian merekam seluruh seluruh ilmu-ilmu yang penting yang pernah ada di Jawa ini kemudian terekam dalam perjalanan ini. Mulai dari ilmu katurangan, ilmu petung, ilmu sastra, ilmu pengobatan, ilmu kesaktian, ilmu kadigdayan, ilmu jamu, ilmu kuda, ilmu rumah, banyak sekali ilmu-ilmu, semuanya ditulis. Untuk petung, primbon dan sebagainya semuanya ditulis, ilmu asmara,
ilmu macam-macam itu ditulis sehingga membentuk lanskap yang bisa menjadi rujukan bagi orang Jawa untuk mengecek seluruh tradisi. Makanya jadi tak aneh misalnya jika serat ini kemudian disebut sebagai kitab ensiklopedia Jawa Besar atau kitab Babon Sanggianing Pangawikan Jawi, karena seluruh ilmu, seluruh tradisi, seluruh kebudayaan akhirnya tercatat dalam kitab babat, kitab serat ini ya. Nah, pengelanaan 3 keturunan Giri yang menjadi tokoh utama ini akhirnya pengelanaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang tercatat, di mana di tiap tempat itu kemudian dia mengenali sejarah, tradisi, adat istiadat, termasuk dia juga menyesap ajaran-ajaran penting yang diajarkan dalam persinggahan-persinggahannya, dari pesantren ke pesantren, dari pertapaan ke pertapaan, dari tempat keramat ke tempat keramat yang lain. Jadi akhirnya ditulis dan penuh dengan data-data kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya cerita tentang pengelanaan keturunan Giri ini plus juga tokoh-tokoh utama yang lain. Jadi pengelanaannya misalnya tadi sudah saya sebutkan, Jayeng Rogo, Jayeng Sari, Rancang Kapti, Jayeng Westi, Jayeng Resmi, Among Rogo, Kulowiryo, Nuripin, dan yang lain sebagainya, Centini, Rancang Kapti, Tambang Raras, dan lain sebagainya, itu akhirnya membentuk sebuah lanskap perjalanan yang merekam seluruh alam, seluruh persinggahan dalam rangka menyesap ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam perjalanan tadi. Sehingga perjalanan ini awalnya adalah pelarian, tapi sekaligus berikutnya berubah menjadi pengelanaan spiritual untuk mencari hakikat ilmu sejati yang saling mencari. Nah, kira-kira gitu. Jadi pengelanaan yang kemudian yang di dalam istilah Jawa disebut sebagai ilmu suluk ya. Ilmu tentang pengelanaan rohani menuju diri sendiri untuk proses kematangan diri sendiri, mengenali kesejatian hidup ini. Nah, gitu. Makanya itu tercermin, laku-laku itu tercermin, sebenarnya bisa saya ringkas nanti, itu tercermin dari laku-laku nama-nama sosok tokoh Centini ini dalam merekam pergulatan perjalanan pengelanaan rohani itu. Jadi dalam konsep Centini ini bahwa siapapun yang melakukan pengelanaan rohani pada tahap awal dia harus menundukkan kecenderungan dorongan raganya. Tidak boleh menuruti penurutan dorongan raganya, nafsu raganya. Yang itu disimbolkan dengan nama sosok Jayeng Westi. Jadi menundukkan, menang atas kecenderungan bahaya yang dimunculkan oleh dalam perjalanan ini. Nah, bahaya itu muncul dari penurutan kecenderungan nafsu raga kita, Jayeng Rogo. Kemudian bahaya itu muncul lagi dalam penurutan dorongan seksual kita, namanya Jayeng Resmi gitu. Bahaya itu muncul dari kehendak kita, dorongan kehendak kita yang memang nggak punya ini ya. Itu sehingga perlu diarahkan, dikendalikan, namanya Rancang Kapti. Begitu juga. Nanti juga harus menundukkan kecenderungan ego yang disimbolkan sosok bernama Kulowiryo. Kulowiryo itu kan saya, keakuan diri, kecil gitu. Nah, ini sifat dari kecenderungan dorongan-dorongan raga, nafsu seksual, kehendak maupun ego diri itu nanti kemudian keluar masuk tanpa kita minta, yang disimbolkan dengan nama tokoh bernama Cebolang, ceblang-ceblang, datang keluar masuk, sehingga di luar kendali kita. Nah, kalau kita bisa menundukkan kecenderungan nafsu raga, kemudian dorongan seksual, kemudian ego diri, sama bisa mengarahkan kehendak kita, Rancang Kapti, kita akan bisa terhubung dengan rasa batin yang jernih, alias disosokkan dengan simbol namanya Tambang Raras. Nah, kalau kita sudah terhubung dengan dorongan rasa yang jernih, itu rasa jernih itu akan bisa berselaras dengan kecenderungan dorongan raga kita, Among Rogo. Makanya simbolisasinya Among Rogo nanti kawin dengan Tambang Raras, alias batin yang jernih sudah berselaras dengan kecenderungan raga yang
di luar. Sudah sarujuk, sudah kawin, sudah selaras begitu gitu. Nah, kalau ini dituruti nanti akan mendapatkan pencerahan yang di dalam serat ini disimbolkan dengan nama Pantai Tunjung Bang. Tunjung Bang itu apa? Bunga tunjung abang atau bunga teratai merah atau bunga patma merah. Itu yang merupakan dulu dikenal sebagai simbol pencerahan. Nah, itu terekam dalam kisahnya Amongrogo. Amongrogo itu nanti terakhir pencerahannya dia dihukum oleh Sultan Agung di Pantai Tunjung Bang, dibuang ke laut. Nah, di lautnya nanti akan muncul bunga patma merah gitu loh. Bangkit Tunjung Bang. Nah, kira-kira gitu. Alias ini simbol bahwa dalam pengelolaan ruhani ini yang awalnya adalah pengelolaan fisik ini dari wilayah ke wilayah satu ini, dari pertapaan ke pertapaan yang lain, dari pesantren ke pesantren yang lain, dari lelaku ruhani ke guru yang lain, guru ruhani ke guru ruhani yang lain, itu kemudian berkembang menjadi pencarian pengelolaan ruhani yang dalam. Sehingga ilmu-ilmu yang memenuhi 12 jilid serat centi ini sebenarnya ilmu yang diajarkan adalah ilmu mistisisme Islam yang sudah diterjemahkan dalam realitas kebudayaan Jawa. Nanti ada juga sisipan ilmu spiritualitas yang lama yang ditemui oleh Amongrogo dan tokoh-tokoh ini ya. Tapi spiritual yang lama ini nanti beberapa pengajarnya diajarkan ke tokoh-tokoh kita ini, kemudian mereka pindah ke agamanya Islamnya Amongrogo begitu. Jadi ditaburi, tapi secara keseluruhan dia merekam seluruh ajaran spiritualitas Islam yang sudah ditubuhkan jadi ajaran Jawa itu kemudian diwejangkan seluruhnya dari pertemuan guru satu ke guru yang lainnya, kira-kira gitu. Nah, makanya sudah benar memang centi ini disebut awalnya sebagai suluk tambang raras ya. Dia bergenre suluk karena suluk itu maknanya adalah serat yang mengajarkan ilmu mistisisme Islam yang sudah diterjemahkan dalam realitas kejawaan. Nah, dan khasanah inilah yang ingin diajarkan oleh 12 kitab itu yang nanti diimbui, diwarnai dengan ajaran kebudayaan lain ya. Ajaran ilmu obat, ilmu tumbuhan, ilmu macam-macam. Tapi secara keseluruhan itu sebenarnya ingin mengajarkan ilmu kesempurnaan mencari hakikat hidup ini. Nah, makanya tak aneh misalnya nanti di akhir cerita, salah satu babak satu cerita itu nanti Amongrogo itu akan membaiat tokoh-tokoh utama dalam cerita serat ini, kemudian di masjid di pesantren Wonomarto, pesantrennya Kiai Bayi Panurto, kemudian dibaiat secara bersama-sama. Dalam istilah serat ini namanya Bengat Satariyah Isbandia, alias dibaiat dengan cara Satariyah dan Naksabandia. Alias ini bertaburan sebenarnya ilmu-ilmu spiritualitas Islam di zaman Mataram Islam yang kemudian itu sudah menjadi melekat. Nah, saya kebetulan kemarin itu sudah merampungkan teks ini, Sencin ini 12 jilid. Nah, itu sempat mencatat apa daftar nama-nama ilmu mistik yang diajarkan di serat Centini. Saya butuh 15 halaman kuarto besar untuk mencatat semata nama-nama dalam daftar itu. Itu betapa kayanya serat ini. Plus nanti belum ilmu-ilmu yang lain lah ya. Itu betapa banyaknya. Sehingga nanti benar-benar ilmu mistisisme Islam Jawa ini, Jawa Islam itu akhirnya memenuhi keseluruhan teks ini yang diajarkan dari guru-guru yang ditemui oleh para pejalan ruhani ini. Makanya tak aneh misalnya nanti beberapa tokoh misalnya di dalam kisah ini itu hampir semuanya taat menjalankan sembahyang atau sholat. Bahkan beberapa tokoh misalnya pada saat bahkan periode maksiat ya, menuruti dorongan seksualnya itu juga kadang nggak pernah meninggalkan sholat. Misalnya tokoh di dalam serat cerita ini misalnya Jayeng Rogo sama Kulowiryo sama Cebolang misalnya. Itu nanti dalam pengelolaan ruhaninya sempat terjerembab dalam praktek penurutan dorongan seksualnya itu dari daerah ke daerah yang lain. Tapi nanti di sela praktek maksiatan itu dia masih melakukan sholat gitu loh, tanpa pernah meninggal sholat. Nah, akhirnya
itu akhirnya nanti ya Cebolang tobat, Jayeng Rogo tobat gitu ya, dan Kulowiryo juga tobat gitu. Tapi yang ingin saya ceritakan memang ini justru membenarkan konstruksi awal saya tadi, bahwa dalam perjalanan rohani, pengenalan rohani, tidak semua orang itu perjalanannya lurus saja. Seperti dicontohkan saya Among-Rogo sama Jayeng Resmi atau Jayeng Mesti ya. Tapi juga ada sosok-sosok dalam pengenalan rohani seperti dicontohkan oleh Cebolang, Jayeng Rogo, dan Kulowiryo, itu bahkan berbelok-belok, nggak lurus, alias dia sering maksiat, sering menuruti dorongan seksual dan lain sebagainya gitu. Yang nanti dengan tujuan yang kukuh pada akhirnya dia akan juga kembali ke jalan yang benar, kira-kira gitu. Nah sayangnya ini barangkali begini, hari ini cerita-cerita seksualitas di Centini itu kemudian dieksploitir, ditampilkan secara vulgar, tapi tidak ditempatkan dalam konteks perjalanan rohani, bahwa ini merupakan satu ujian yang harus dilewati dalam seorang dalam perjalanan rohani. Sehingga menurut saya cerita seksualitas ini justru membuat cerita perjalanan rohani itu menjadi manusiawi, bisa dicontoh orang. Tidak semua orang lurus terus, tapi ada juga yang belok-belok begitu. Dan sehingga membuat kitab ini menurut saya sangat manusiawi, sangat bisa diserap. Salah satu cerita di daftar mistisisme Islam yang saya sempat dalam catat itu, contoh-contohnya yang saya catat dalam 15 halaman folio tadi ya. Itu misalnya saya kasih contoh, misalnya ilmu mati sajroning ngaurip, mutu qobla anta mutu. Kemudian juga ilmu tentang kesejatian pengenalan hakikat zat, sifat asma af'al, sifat 20 Tuhan, ilmu ma'rifat, syariat tarekat hakikat ma'rifat, ilmu fanaul fana atau yang sering orang Jawa sebut ilmu liyep layapeng ngaluyut. Kemudian juga ada tauhid martabat loro-loro ning antunggal, atau juga disebutkan ilmu tentang zat gaibnya Tuhan atau yang sering dikenal sebagai nukat gaib, atau yang juga dikenal dengan nama martabat sunyoruri atau martabat suung di alam martabat ketuhanan. Nanti ada ilmu ma'rifat yang dicocokkan kepada pralambang wayang, ilmu martabat 7 yang dibaca dalam konteks kelahiran manusia, ilmu wirid, ilmu syuhud, ilmu sholat daim, wusto, awabin, seluruh ilmu itu semuanya tercantum dan ratusan yang lainnya di dalam serat ini. Alias apa? Ini khasanah yang luar biasa kaya, dan sampai detik ini belum ada yang meneliti secara utuh dan lengkap serat ini. Nah, saya merasa serat ini masih menyisakan banyak misterinya. Apakah orang-orang hari ini tidak tertarik untuk mengupas, meneliti maupun menyibak isi-isi di dalamnya? Kita menunggu banyak peneliti, menunggu banyak pembaca untuk mengkatamkan. Karena apa? Karena sejarah ditulisnya serat ini, saya merasa sejak Jangka Jayabaya itu beredar di masyarakat Jawa, orang Jawa sudah bisa menjangka bahwa kita akan kedatangan bangsa asing dan bahwa Jawa akan kalah. Makanya kemudian para waskita leluhur kita mempersiapkan ingin menulis seluruh cadangan ilmu yang pernah ada di Jawa ini, kemudian dituliskan dalam satu kitab tebal bernama Serat Centini. Untuk apa? Nanti kalau setelah pasca kita kalah dari penjajah ini, nanti anak cucu kita di masa kemerdekaan itu punya cadangan ilmu yang maha kaya untuk bekal, untuk cadangan pengetahuan, mengenali dirinya, untuk menata masa depannya. Sebuah cadangan pengetahuan yang sudah disiapkan oleh para leluhur, yang bisa menjadi bahan untuk menautkan akar kita kepada jati diri kita, sehingga kita bisa menata masa depan bangsa kita. Apakah tidak ada yang tertarik membaca serat ini, mengupasnya, menelitinya? Terima kasih, Irfan Afifi.